Pati Alos untuk Bapak Bondowoso. Waktu itu beliau mengadakan sayembara. Waktu itu pas malam Jumat jam 12 malam beliau mengumpulkan santri-santrinya. Kumpulkan, begitu kumpul dia menyampaikan bahwa dalam bahasa Madura beliau sapa-sapa sebede sarong hukulnah sarong beliau. Saya tugaskan biko perintah apa berbeda. Nah itu waktu pagi harinya pas Raden Bagus Asra itu ternyata di sarungnya tuh ada pukulannya. Berangkatnya ke Bondowoso naik kerbau putih. Nyampe di Bondowoso selama berapa bulan akhirnya kerbau itu mati, dimakamkan di Bondowoso di alun-alun Beringin. Sampai Raden Bagus Asra ini punya keturunan, bahkan diangkatlah putra pertama jadi Bupati Bondowoso sampai sekarang. Berarti dulu Besuki ini masih ikut Bondowoso. Sejak kapan Besuki ini ikut Situbondo? Sejak itu perpindahan waktu itu sudah pemerintahan yang ada di Besuki pindah ke Panarukan. Sejak kapan Besuki ini ikut Kabupaten Situbondo? Pada awalnya Besuki ini pemerintahannya yang dipimpin oleh seorang Demang. Dari Demang kan jadi semacam lurah gitu. Perpindahannya dari Besuki ke Panarukan itu sekitar tahun 18 atau lebih awal tahun 18. Itu pun pemerintahan di Panarukan tuh berjalan. Lama-kelamaan baru tahun 19 ini pemerintah Situbondo ini dijadikan Kabupaten Situbondo gitu. Sekitar tahun 1976 kalau tidak salah. 76 ya Pak ya, baru waktu itu Situbondo. Ya waktu itu masih bupatinya dari bupati pertama Prawiro Adiningrat terkenal dengan Bambang Sutikno itu bupati pertama. Menurut lisensi yang saya pernah baca, Iya. itu terbentuknya Situbondo itu dari nama Aryo Gajah Situbondo. Iya. Apa ada hubungan erat dengan Ki Pati Alos Pak atau tidak ada sama sekali? Bisa dikatakan tidak ada hubungan dengan beliau Ki Pati Alos. Masalah di literatur, baik di literatur, di buku sejarah, di silsilah tidak menyebutkan Aryo Situbondo. Bahkan untuk sebagai apa Aryo Situbondo di Situbondo sebagai apa masih kurang jelas. Masih kurang jelas ya, Pak. Masih juga. Masih banyak pertanyaan. Bahkan kemarin saya sempat ditanya juga kenapa kok ada Aryo Situbondo. Ini pendopo nanti dinamakan pendopo Aryo Situbondo. Sudah itu dikasih nama Pak. Sudah itu. Iya itu. Kemarin saya dengar itu. Karena seperti ini Pak. Ketika ada cerita Aryo Situbondo katanya udengnya ada di Patoan. Iya. Terus makamnya tidak ketemu, saya rasa untuk keberadaannya itu sulit untuk kita percayai. Saya Pak ya. Dalam artian kebenaran tentang Aryo Situbondo kan patut masih dipertanyakan. Belum Pak. Jelas juga itu. Artinya sebagai apa waktu itu atau beliau sebagai apa waktu itu masih belum jelas. Baru-baru saja diangkat nama Aryo Situbondo itu. Bahkan banyak pertanyaan siapa Aryo Situbondo, sebagai apa itu, perannya sebagai apa beliau itu waktu itu. Bahkan makamnya di mana masih belum jelas juga. Terkait dengan sejarah Besuki sangat tidak ada hubungan.
Jadi sama sekali tidak ada nama Tidak Aryo ada Situbondo. Aryo Situbondo. Kemungkinan atau data-data yang sekarang itu bisa diselip-selipkan, bisa Iya. disambung-sambungkan. Kalau yang saya tahu dengan buku yang saya pegang tidak pernah menyebutkan nama Aryo Situbondo. Pangeran Situbondo itu tidak ada. Tidak ada, Tidak Pak, ya. ada Pangeran Situbondo. Bahkan sekarang pendopo mau dinamakan pendopo Aryo tidak ada. Sudah Pak, sudah dikasih nama. Iya, itu pun tidak ada ketentuan dari siapa-siapa, itu pun punya sendiri. Berarti nama Situbondo sendiri ini sampai hari ini masih belum Masih tahu belum ada yang tahu siapa yang dulu kasih artinya. nama. Iya, belum ada. Mungkin atau pemberian atau salah satu gelar atau gimana keluarga. Arti Situbondo saja sampai sekarang apa? Iya. Kalau diartikan situ itu kan apa Kamu. kalian, Iya. bondo itu harus punya modal Modal, gitu. iya. Ya gitu kalau diartikan itu. Bapak bisa ceritakan asal usul nama Besuki. Besuki itu ada dua versi menurut cerita yang saya. Ada yang menyebut nama Babah Suki. Waktu itu memang ada seorang Cina katanya yang berada di sini, sama kaya sekali. Akhirnya dijuluki Babah, seorang Cina itu kaya raya Babah Suki katanya. Ada yang memberikan dari Temenggung Jaya Lolono memberikan nama Besuki, Probolinggo, Temenggung Banger Probolinggo. Seorang Temenggung memberikan nama Besuki. Itu versi yang kedua ya. Versi yang pertama, yang kedua itu. Oke. Berarti ada dua versi. Dua versi. Mungkin ada pendapat lain, monggo, nggak apa-apa, silakan. Nah, kita yang muda-muda ini mau belajar kok Pak. Karena kita Sebetulnya buta secara sama. begitu. Kalau tingkat belajar itu sama. Saya masih mengumpulkan data, cross check ke Madura, bahkan ke mana, ke Jogja kemarin saya. Tapi kalau Kipati Alus ini memang klop ya Pak ya dengan Madura ya Pak ya. Sangat Sangat klop ya, Iya, Pak? sangat. Kalau sangat. dengan Jogja hubungannya apa, Pak? Jogja artinya daerah waktu Islam pertama, daerah Mataram waktu itu ada hubungan Oh. Siapa yang dia ada hubungannya Pak? dari Kipati Alus. Besuki, Dari Besuki. dari Kepatalos sendiri, dari Raden Abdurrahman, dari Sayyid Abdullah Surabi Kromo waktu itu kakeknya beliau, Kakeknya Kipati Alus. kakeknya Kepatalos, Raden Sayyid Abdullah Surabi Kromo yang ada. Artinya sangat erat dengan keraton Keraton Yogyakarta. Jogja. Itu yang saya tahu. Kemarin saya sempat ini Pak ke Widoro Payung, Iya, saya main ke Widoro Payung. Alhamdulillah ketemu dengan narasumber yang menurut saya luar biasa Iya. wawasannya. Jadi Pak Pur ini menceritakan kepada kami kalau dulu di situ kan banyak pujuk Pak. Iya, Karena terdapat pujuk ambengan ya. 33 ya. Iya. Nah itu katanya masih ada ini Pak, nasab atau masih ada kaitan dengan Kipati Alos. Apakah itu benar? Bisa dikatakan ada hubungannya. Waktu itu memang dia belajar ilmu kedikjayaan waktu itu. Dia menantang bahwa ini ilmu yang lebih tinggi. Sama beliau memang saya coba gitu. Iya. Beliau waktu apa katanya, ceritanya itu mau menerbangkan apa, sama beliau dia coba. Itu ilmu. Mungkin satu apa, bukan kalau nasab mungkin bisa dikatakan tidak ada hubungannya. Cuman pernah mendapatkan ilmu kedikjayaannya beliau katanya, kalau pujuk ambengan itu. Sampai sekarang masih terkenal pujuk ambengan. Iya ceritanya itu katanya pujuk ambengan ini nganu layangan. Betul, ya. Terus teleng. Teleng. Terus sama Kipati Kipati Alus Alus. ini Kipati Alus ini nalar Pak, Betul, lewat iya, bundanya, iya, terus iya. dibetulkan di itu bener ya Pak? Bener. Cerita itu benar. Bener ya. Itu sakti ya Pak ya Kipati Alus ya.
Dan memang beliau tidak mau diekspos, artinya tidak mau. Ya mudah-mudahan dari teman-teman yang hadir sekarang ini, mudah-mudahan beliau mengizinkan. Amin. Banyak cerita, banyak kejadian yang sering terjadi di daerah Besuki, banyak. Salah satu contohnya apa? Salah satunya contoh memang beliau tidak mau diekspos dengan kejadian-kejadian yang pertama sekitar tahun 70-an. Ada pertunjukan ketoprak, ludruk dari Madura waktu itu. Menceritakan tentang sejarahnya beliau. Begitu pertunjukan mau dimulai, waktu itu pas terbakar katanya, yang namanya semua tempat-tempatnya terbakar. Salah satu orang tokoh menyampaikan memang beliau tidak mau diekspos. Berapa tahun kemudian datang lagi ingin menceritakan beliau. Sudah nyampe waktu itu hujan. Gitu. Bahkan Pak Munaji pernah cerita sama saya, waktu ada pagelaran musik di sana katanya. Kebetulan sound sistemnya tuh ngadep ke mana Pak? Iya, ngadep ke utara. Sampai tidak bisa tidak bisa main, tidak bunyi. Salah satunya orang ini menyampaikan, ini memang harus dirubah posisinya katanya waktu itu pas hari Ahad. Salah satu saudara saya ini ingin menceritakan tentang sejarahnya beliau, bahwa setelah di depan itu ya menyampaikan, tahu-tahu waktu itu pas bahwa Kepatialos ini berasal dari Madura, sampai langsung dia terjatuh. Itu kejadian pas waktu itu tahun 2003. Saya waktu pertama kali mengadakan itu. Banyak cerita, banyak kejadian. Bahkan kemarin dari seorang guru sastra ingin membuat buku tentang sejarah Kepatialos, sejarah Besuki khususnya. Saya kasih naskah, kasih itu. Waktu itu Macopat itu bahasa Madura. Itu dikembangkan bahasanya dari 24 halaman menjadi 224 halaman. Sampai itu selesai, ternyata bunga-bunga bahasanya dikembangkan. Bahwa beliau Kepatialos nanti naik kuda katanya, terbang kemana-mana. Sampai selesai bukukan jadi 224 halaman, ternyata buku itu yang rencananya mau dijadikan atau di perpustakaan, sampai sekarang tidak terbit buku itu. Banyak numpuk, 200 berapa eksemplar gitu buku ternyata itu. Sampai sekarang orangnya meninggal. Bukunya numpuk di sana. Akhirnya dibagi-bagikan ke orang-orangnya. Sampai ke dinas itu tidak bisa, bahkan sampai ke provinsi itu selalu mendadak ada. Bahkan kemarin ada tabloid dari Jember, itu ada tamu di tabloid Jember ingin memberikan, saya serahkan buku, sampai 1 bulan saya tunggu kok tidak ada kabar gitu. Menyerahkan buku sama saya ngantarkan, mohon maaf Pak, tabloid saya bubar katanya. Loh kok bisa? Enggak tahu, saya tidak ngerti ceritanya. Banyak kejadian. Bahkan seorang mahasiswa dari Malang kemarin, waktu itu memang buat sejarah buku. Langsung yang namanya mungkin kesurupan. Sampai banyak sudah materi yang akan disampaikan tuh banyak kesurupan. Sampai berapa hari gitu tidak bisa. Akhirnya ya memang beliau tidak berkenan. Intinya beliau. Jadi apa-apa tuh harus tanpa seizin beliau, kemungkinan tidak bisa. Semoga video ini tidak amin, hilang ya, Pak, amin. ya. Kemarin juga ada dari mahasiswa Jember, mahasiswa Malang, ingin membuat film dokumenter katanya, itu sejarah Besuki. Monggo, nggak apa-apa, silakan. Bahkan beliau mendapat izin dapat restu dari beliau. Jangan-jangan ceritanya tuh ditambah, dikembangkan. Bahkan kemarin juga tahun 2017 ada festival Patialos. Ya termasuk saya juga di kepanitiaan. Saya sudah menyarankan, memberikan suatu masukan ke baik itu ke panitia, bahkan ke teman-teman. Bawa ceritanya ke Patialos itu. Waktu itu pas berapa menit kemudian
tampil kesurupan semua. Ini ada Unaji saksinya, kesurupan. Sampai di depannya rumah dalam tengah itu Iya. ada tahlil la ilaha illallah, langsung kesurupan semua pemainnya itu. Iya betul, kesurupan. Jadi kesurupan massal ya, Pak? Kesurupan massal betul. Dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dukun ini, dibawa ke dukun ini. Waktu itu bupati datang, Pak Dadang. Waktu itu datang, hadir juga diundang. Nah, saya bukan meninggalkan acara. Pas kebetulan saya ada acara di Madura, di Pademawu, di Pamekasan Madura. Saya swan nyekar ke namanya beliau. Yang besuki telepon panitia, ya apa ini? Kok bisa gini? Ya sudah kan, saya sudah wanti-wanti. Saya menyarankan jangan bawa nama atau ceritanya ke Pati Halus. Kalau enggak, ya risikonya begini. Waktu itu hujan ini. Hujan gerimis, tetap terlaksana acaranya, tampil, masuk ke rumahnya dalam tengah, kesurupan semua. Ya tidak tahu. Dalam apa. tengah itu maksudnya Rumahnya Kepata loh yang yang tadi. Iya, yang itu ya. Nak. Yang Oh, ada bekas Iya, anu. ada tidur ada juga. tempat tidurnya. Oh iya iya iya. Cuman sekarang dari pemerintah daerah sudah tidak bisa mengambil